Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman gugus 6 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat baru, berprestasi, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar PAI terkait dengan Asmaul Husna. Masih berlanjut dengan materi kemarin, pelajaran 3 terkait Asmaul Husna, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Muqaddim. Sebelumnya kita belajar As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Hari ini kita akan pelajari Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah nama Asmaul Husna dari salah satu 99 Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Allah berhak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab atau siksaan. Allah mendahulukan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki segala sesuatu mendahului yang lain, tidak ada yang mampu menghalangi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selain maha mendahulukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki Asmaul Husna yang artinya Allah maha berkuasa, yaitu Al-Muqtadir. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu menciptakan bumi dan langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memiliki kekuasaan karena Allah maha berkuasa, yaitu Al-Muqtadir, seperti materi sebelumnya yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Saba yang berbunyi, Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat meminta supaya diajukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan dalam hal ini. Apakah hari kiamat dimajukan atau hari kiamat dimundurkan, itu semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kita sebagai makhluknya tidak akan mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqaddim, maha mendahulukan, maka kita harus menerapkan makna Al-Muqaddim ini dalam kehidupan sehari-hari dan dibiasakan berperilaku terpuji. Salah satunya ada 4 yang Ustazah tuliskan. Yang pertama adalah selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Jadi ketika ada kebaikan maka tidak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, tidak melakukan yang sia-sia tanpa tujuan yang bermanfaat. Jadi semua yang kita kerjakan itu harus bermanfaat baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Yang ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan. Contoh, jika ada PR, itu nanti aja dikerjakannya
Kalau misalnya kita hari itu mampu untuk melakukan, maka lakukannya saat itu. Yang keempat, tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan banyak orang. Dan inilah adalah mana al-muqaddim yang kita bisa biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini ada satu syair, semoga ini bagian untuk bisa memotivasi diri kita bahwa jangan tunda pekerjaanmu hingga esok hari, apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Di dalam syair dikatakan, la tu'akhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jadi kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan hari ini, tidak perlu ditunda esok hari. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa kejadian untuk esok hari. Maka kalau kita memiliki waktu hari ini, maka diselesaikan hari ini juga. Demikian pembelajaran hari ini terkait Asmaul Husna Al-Muqaddim. Ustazah berharap kalian bisa mempraktekkan makna dari Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Ustazah. Ustazah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.